Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengaman sistem tenaga listrik. Oke, bisa dilanjut. Baik, perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Reski Kusuma Ramadan dengan NIM 2018 11057, kelas A, mata kuliah Operasi Sistem Tenaga Listrik. Dosen Bapak Rio Aprianda. Oke, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan sistem pengaman sistem tenaga listrik. Jadi, pengaman transmisi tenaga listrik itu adalah sebuah proteksi atau pengaman yang dipasangkan pada peralatan-peralatan listrik yang pada suatu transmisi tenaga listrik sehingga proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik atau power plant hingga saluran distribusi listrik atau substation distribution dapat disalurkan sampai pada konsumer atau konsumen pengguna listrik dengan secara aman. Nah, kemudian proteksi transmisi tenaga listrik diterapkan pada transmisi tenaga listrik agar jika terjadi gangguan pada peralatan listrik yang berhubungan dengan transmisi tenaga listrik tidak mengalami kerusakan yang serius. Ini juga termasuk saat terjadi perawatan dalam kondisi menyala atau on. Nah, jika proteksi bekerja dengan baik, maka pekerja dapat melakukan pemeliharaan transmisi tenaga listrik dalam kondisi bertegangan. Jika pada saat melakukan pemeliharaan tersebut terjadi gangguan, maka pengaman-pengaman yang sudah terpasang sebelumnya harus bekerja demi mengamankan sistem dan manusia yang sedang melakukan perawatannya. Jadi, fungsinya dipasangi proteksi itu agar segala sesuatu yang terjadi, hal-hal buruk itu tidak terjadi kepada konsumen dan juga kepada para pekerja yang memperbaiki transmisi yang sedang kena gangguan tersebut. Seperti itu. Nah, baik. Di sini gangguan-gangguan pada sistem tenaga listrik yang sangat beragam dan besaran jenisnya itu berbeda-beda. Gangguan dalam sistem tenaga listrik umumnya keadaan tidak normal, di mana keadaan ini dapat mengakibatkan terganggunya kontinuitas pelayanan tenaga listrik. Nah, secara umum, klasifikasinya gangguan pada sistem tenaga listrik disebabkan oleh dua hal atau dua faktor, yaitu yang pertama, gangguan yang berasal dari sistem, dan yang kedua, berasal dari luar sistem. Jadi bisa dikatakan itu ada gangguan yang dari internalnya dan ada gangguan dari eksternalnya. Nah, kemudian ada pun juga penyebab-penyebab gangguan yang berasal dari sistem atau dari internalnya. Yaitu yang pertama, tegangan dan arusnya itu abnormal atau berlebihan, over. Yang kedua, pemasangannya itu kurang baik atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Yang ketiga, itu kesalahan mekanis karena proses penuaan atau bisa dikatakan umur berkata lain. Yang keempat, itu bebannya yang sangat berlebih sehingga tidak tidak sanggup untuk menahannya atau tidak sanggup untuk menyeimbangkannya. Dan yang terakhir, kerusakan material seperti isolator pecah, kawat putus, atau kabel cacat isolasinya. Itu contohnya kerusakan material. Nah, kemudian ada juga macam-macam gangguan pada sistem tenaga listrik. Nah, yang pertama itu adalah gangguan beban berlebih. Nah, beban berlebih mungkin tidak dapat disebut sebagai gangguan. Namun karena bebannya yang sangat berlebih pada jadi pada saat suatu ketika itu bebannya itu secara abnormal sehingga tidak bisa menyeimbangkan. Yang apabila dibiarkan terus-menerus maka bisa membahayakan peralatan. Jadi harus diamankan. Maka beban harus ikut ditinjau atau ikut diperiksa juga gitu. Nah, beban lebih dapat terjadi pada trafo atau pada saluran karena beban yang dipasoknya terus meningkat atau karena adanya manuver atau perubahan aliran beban di jaringan setelah adanya gangguan.
Beban lebih dapat mengakibatkan pemanasan yang berlebihan. Yang selanjutnya, panas yang berlebihan itu dapat mempercepat proses penuaan atau memperpendek umur peralatan listrik. Nah, yang kedua itu ada gangguan hubung singkat atau short circuit. Nah, gangguan hubung singkat ini bisa biasa terjadi pada antara fasa, 3 fasa atau 2 fasa, atau bisa juga di satu fasa ke tanah dan dapat bersifat tempo air atau non-persistan. Nah, gangguan yang permanen, misalnya pada hubung singkat yang terjadi akibat flashover karena sambaran petir, pohon atau tertiup angin atau tertimpa pohon maksud saya. Nah, gangguan hubung singkat dapat merusak peralatan secara termis atau dan mekanis. Kerusakan termis tergantung besar dan lama arus gangguan. Sedangkan kerusakan mekanis terjadi akibat gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, kemudian ada gangguan tegangan lebih. Tegangannya secara berlebih atau over. Tegangan lebih dapat dibedakan sebagai berikut. Jadi bisa dibedakan yang pertama itu secara power frekuensi dan transient. Nah, tegangan lebih transient dapat dibedakan lagi seperti lightning shock, dan switching shock. Timbulnya tegangan lebih dengan power frekuensi dapat terjadi karena beban kehilangan atau penurunan beban di jaringan akibat switching, karena gangguan atau karena manuver. Gitu. Gangguan pada EVR atau Automatic Voltage Regulator pada regulator atau pada on-load tap charger dari trafo, overspeed pada generator karena kehilangan beban. Nah, kemudian ada gangguan kurangnya daya. Itu bisa terjadi karena tripnya unit pembangkit akibat gangguan di prime move-nya atau di generatornya atau gangguan hubung singkat di jaringan yang menyebabkan kerja relay dan sirkuit breaker-nya yang berakibat terlepasnya suatu pusat pembangkit dari sistem. Nah, jika kemanapun atau tingkat pembebanan pusat atau unit pembangkit yang hilang atau terlepas tersebut melampaui spinning reset reverse. Nah, sistem maka pusat-pusat pembangkit yang masih ada akan mengalami pembebanan yang berkelebihan sehingga frekuensi akan merosot atau menurun terus yang bila tidak diamankan atau tidak ditindaklanjuti akan mengakibatkan tripnya unit pembangkit lain yang selanjutnya dapat berakibatkan runtuhnya sistem atau collapse gitu, pemadaman total. Nah, gangguan ketidakstabilan. Nah, kehilangan hubung singkat atau kehilangan pembangkit dapat menimbulkan ayunan daya atau power swing. Atau yang lebih hebat dapat menyebabkan unit-unit pembangkit lebih sinkron atau off synchron. Power swing dapat menyebabkan relay pengaman salah kerja yang selanjutnya menyebabkan gangguan yang lebih luas. Lepas sinkron dapat mengakibatkan berkurangnya pembangkit karena tripnya unit pembangkit tersebut dapat terpisah sistem yang selanjutnya dapat menyebabkan gangguan yang lebih luas bahkan runtuh atau collapse. Nah, kemudian adapun cara untuk mengurangi terjadinya gangguan. Nah, cara yang pertama itu adalah dari segi peralatan. Peralatan yang dapat diandalkan adalah peralatan yang minimum memenuhi persyaratan secara standar yang dibuktikan dengan type test dan yang telah terbukti keandalannya dari pengalaman. Penggunaan peralatan di bawah mutu standar akan merupakan sumber gangguan. Jadi kalau bisa menggunakan peralatan yang sudah bisa dibilang yang secara standarnya lah begitu. Kemudian yang kedua, spesifikasi yang tepat dan desain yang baik sehingga semua peralatan tahan terhadap kondisi kerja normal maupun dalam keadaan gangguan, baik secara elektris, termis, maupun mekanis. Nah, ketiga, pemasangan yang benar sesuai dengan desain, spesifikasi, dan petunjuk dari pabrik secara sesuai standar yang ada. Yang keempat, penggunaan kawat tanah pada sud atau sutet dengan pentanahan kaki tiang yang rendah untuk pemeriksaan dan pemeliharaan. Maka, konduktor
pentanahannya harus dapat dilepas dari kaki tiangnya. Selanjutnya, penebangan atau pemangkasan pohon-pohon yang berdekatan dengan kawat fasa SUTM dan SUT harus dilakukan secara periodik. Dalam hal ini, perlu diperhatikan tidak hanya jaraknya dan keadaannya tidak ada angin, melainkan juga dalam keadaan pohon-pohon tersebut ketika ditiup angin. Yang keenam, penggunaan kawat atau kabel udara berisolasi untuk SUTM harus dipilih dan digunakan secara selektif. Nah, kemudian operasi dan pemeliharaannya yang baik. Dan yang terakhir, menghilangkan atau mengurangi penyebab gangguan atau kerusakan melalui penyidikan. Nah, baik, cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila saya ada salah kata dan perbuatan yang tidak enak di hati. Mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.